Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Ramadan. Tujuan saya membuat video ini untuk uh, tugas ujian akhir semester ilmu tasawuf yang diampu oleh Ibu Robiah Nur. Oke, di sini saya membahas ilmu tasawuf, terutama untuk kajian ilmiah sangatlah penting karena ilmu ini sebagai metode untuk memperoleh kejelasan serta pengertian tentang ilmu tasawuf sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Ini untuk menjawab tanggapan terhadap ilmu tasawuf yang menganggap seolah-olah ilmu tasawuf itu tidak berasal dari agama Islam itu sendiri, padahal ilmu tasawuf adalah pusaka keagamaan dalam Islam yang semua ini sudah ada dan tertuang dalam kehidupan para nabi-nabi Allah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah bahan yang kaya sekali bagi penulis sejarah. Beberapa orang ahli tarikh telah menulis buku yang tebal menguraikan kehidupan Nabi sebagai seorang kepala perang, pembuka negeri, bahkan juga digambarkan tentang sosok Nabi yang kehidupannya menitik beratkan pandangan hidup kepada kerohanian. Pakaian yang amat sederhana, makanan yang hanya sekerat roti atau sebiji tamar yang diiringi dengan seteguk air. Dan ibadahnya semua adalah kehidupan yang ideal, yang amat dirindukan oleh ahli-ahli tasawuf. Benih-benih tasawuf sudah ada sejak dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku dan peristiwa bahkan dalam ibadah beliau. Hidup kerohanian dalam Islam adalah dimulai dari kehidupan Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang utama dan terdapat pula dalam kehidupan nabi-nabi terdahulu. Bagaimana disampaikan sebelumnya, Nabi Muhammad sebelum menghadapi pekerjaan yang besar akan menggemparkan dunia itu, lebih dulu beliau telah melatih dirinya dalam hidup kerohanian. Kehidupan tasawuf Rasulullah dibagi menjadi dua fase. Fase sebelum diangkat menjadi Rasul dan fase setelah diangkat menjadi Rasul. Pertumbuhan tasawuf pada mulanya dipandang ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri, bertahan dan berkhalwat di Gua Hira. Beliau melatih diri menjauhi keramaian hidup, kelezatan kemewahan dari kehidupan dunia, bertekun berjihad, bertafakur, berpikir, dan menghindari makanan dan minuman yang berlebihan, memandangi serta memperhatikan alam dan sebagainya dengan isi hati. Pribadi Nabi sederhana, zuhud, tidak sederhana, zuhud, tidak pernah terpesona dengan kemewahan. Kenapa sih ini? Pribadi Nabi yang sederhana, zuhud, tidak pernah terpesona dengan kemewahan dunia. Bahkan dalam salah satu doanya beliau memulai dengan ungkapan, "Wahai Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikanlah aku selaku orang miskin." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Demikianlah kesucian hati dan jiwa yang dimiliki beliau. Oleh karenanya beliau layak menerima wahyu dari Tuhan yang Maha Suci. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, mulailah beliau mengajak untuk membersihkan rohaninya dari kotoran-kotoran syirik dan nafsu amarah yang tidak sesuai dengan fitrah aslinya. Beliau berdakwah dan menyeru manusia memperteguh tauhid dan mempertinggi akhlaknya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad selalu mewajibkan diri dalam keadaan sederhana, banyak beribadah dan sholat tahajud. Ibadah Nabi Muhammad inilah yang akan menjadi cikal bakal tasawuf. Nabi Muhammad adalah orang yang paling tekun beribadah. Dalam suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa suatu malam Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat malam. Di dalam sholatnya lututnya bergetar karena panjang dan banyak rakaat sholatnya. Tatkala ruku dan sujud terdengar suara tangisnya, namun beliau tetap melakukan sholat sampai azan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh. Melihat Nabi SAW demikian, Aisyah bertanya, "Wahai junjungan, bukanlah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang diampuni Allah? Mengapa engkau masih terlalu banyak melakukan sholat?" Nabi SAW menjawab, "Aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah dari penjelasan yang saya berikan. Semoga dari kisah Nabi Muhammad tadi
bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan kebaikan. Dan semoga apa yang saya mengerti tentang ilmu tasawuf ini dapat memberikan respon positif bagi orang-orang. Saya Surya Ramadan, terima kasih.